good things. Pagi hari, Tian-Tian keluar dari rumahnya sambil berlari menuju ayam kecilnya untuk melihat ayam kecilnya. Saat Tian-Tian membuka kardus, Tian-Tian sedih karena salah satu ayam kecilnya telah mati. Tian-Tian menangis. Tiba-tiba nenek datang untuk membawakan makanan. "Aku membawa makanan untuk anak ayam," kata nenek. Tian-Tian malah menangis. "Nenek, ayamku sudah tidak baik-baik saja," sambil menangis. Lalu nenek menenangkan, "Tidak apa, Tian-Tian. Memang ayam yang masih kecil itu rentan dan rapuh. Jadi, kamu harus menjaga sisa ayammu yang hidup itu dengan baik ya," kata nenek sambil menenangkan. Lalu Tian-Tian dan Dong-Dong bergegas untuk ke tepi sungai menguburkan anak ayam Tian-Tian. Dong-Dong berkata, "Ini pasti perbuatan Yang-Yang. Pasti Yang-Yang yang membunuh ayam kecil itu," kata Dong-Dong. Wang De menenangkan Tian-Tian. "Tidak apa, Tian-Tian. Ayam kecil itu memang mudah rapuh," kata Wang De. Lalu Wang De melihat Yang-Yang di pinggir sungai. Yang-Yang sedang sedih karena ayam Yang-Yang juga mati. Tian-Tian dan teman-temannya menghampiri Yang-Yang. Tian-Tian berkata, "Tidak apa, Yang-Yang. Ayamnya akan tenang di sana," kata Tian-Tian. Tapi Wang De berkata, "Kamu tidak akan mengerti." Tian-Tian berjalan di depan Wang De dan menaruh kardusnya. Yang-Yang melihat ternyata ayam Tian-Tian juga mati. Lalu Tian-Tian bilang kepada Yang-Yang, "Mereka hanya tidur, mereka hanya bermimpi panjang," kata Tian-Tian. Tapi Yang-Yang marah. "Tapi mereka tidak akan bangun lagi," kata Yang-Yang sambil menangis. Lalu mereka menguburkan ayamnya di dalam perahu dan membuat perahu kembali untuk menutup ayamnya. Mereka berdua menguburkan ayamnya serta mendoakan ayamnya. Di sore hari, Tian-Tian, Yang-Yang, dan Dong-Dong berkumpul di rumah Dong-Dong. Ternyata mereka melihat ayam yang sedang mengerami telurnya. Tiba-tiba Xiaopang dan Wang De datang. Dong-Dong dan Tian-Tian berkata, "Shh, jangan rame-rame, nanti kamu akan menakutinya." Akhirnya Xiaopang dan Wang De berjalan dengan hati-hati. Mereka ternyata sedang menunggu ayam yang sedang mengerami telurnya. Saat mereka menunggu, induk ayam lalu pergi dan telur ayam lalu menetas. Mereka sangat senang melihat telur ayam yang menetas. Tian-Tian berteriak, "Hai, selamat datang di rumah baru kalian," kata Tian-Tian. Dong-Dong berkata, "Apa yang menakjubkan? Itu hanya telur yang menetas," kata Dong-Dong. Lalu Xiaopang dan Wang De berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat ayam menetas." Dong-Dong menggaruk kepala sambil berkata, "Sebenarnya aku juga." Lalu mereka tertawa. Mereka sedang fokus dengan ayam yang baru menetas tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa Yang-Yang pergi secara diam-diam. Mereka semua mencari keberadaan Yang-Yang. Mereka mencari Yang-Yang sampai di tepi sawah. Xiaomi, Tian-Tian, Xiaopang, Wang De, dan Dong-Dong beralih menuju Yang-Yang. Ternyata Yang-Yang sedang berada di sebelah mobilnya. Yang-Yang mau kembali ke kota. Mereka semua menghampiri Yang-Yang. "Yang-Yang, apakah kamu mau pergi?" Yang-Yang berkata, "Iya, aku mau pergi." Tian-Tian bilang, "Kalau kamu pergi tanpa pamit kepada kami akan sedih," kata Tian-Tian. Lalu Yang-Yang memberikan kotak kecil untuk Tian-Tian. Tian-Tian mau membukanya, tapi dilarang oleh Yang-Yang. Yang-Yang bilang, "Jangan dibuka dulu, kalau aku sudah pergi baru kamu buka," kata Yang-Yang. Dengan sedih, mereka semua melepaskan Yang-Yang untuk pulang kembali ke kotanya. Yang juga sedih. Lalu Yang-Yang melambaikan tangan dan masuk ke dalam mobil. Mereka semua berteriak, "Yang-Yang, hati-hati di jalan." Tian-Tian pun membuka kotak yang dikasihkan oleh Yang-Yang. Ternyata isinya adalah anak ayam. Tian-Tian sangat senang. Tian-Tian berteriak, "Yang-Yang, aku akan merawat ayam ini dengan baik," kata Tian-Tian. Lalu mereka semua serentak berkata, "Hati-hati Yang-Yang, selamat tinggal. Sampai jumpa kembali." Akhirnya perpisahan pun diwarnai dengan rasa haru dan Yang-Yang menjadi anak yang baik.